Bang Jedar mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Malayalam yang berjudul Tankam. Film ini dibintangi aktor Mollywood Biju Menon dan disutradarai oleh Shahid Arafat. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Mutu dan Kanan adalah pria baik hati yang berprofesi sebagai pedagang emas. Mereka berdua adalah teman baik. Vijay adalah polisi kota Mumbai yang berintegritas tinggi. Suatu hari di kota Thrissur, provinsi Kerala, India, hiduplah dua orang teman baik yang berprofesi sebagai pedagang emas. Mereka adalah Mutu dan Kanan. Sehari-hari Mutu dan Kanan membuat, mencuci, dan menjual emasnya. Mutu masih jomblo dan belum menikah. Mutu dikenal polos dan ceroboh, sedangkan Kanan sudah memiliki istri dan anak. Istri Kanan bernama Kerti. Kanan bekerja keras membanting tulang untuk membayar cicilan hutangnya. Kanan mempunyai banyak cicilan hutang karena dahulu Kanan bergaya hidup mewah. Kanan juga dikenal religius dan selalu mengikuti ritual agamanya dengan baik. Terlihat Kanan sedang bersiap-siap pergi untuk menjual emasnya di luar kota. Demi keamanan, Kanan menyimpan emasnya di depan perutnya. Sore hari, Kanan kembali pulang. Kanan dijemput Mutu di stasiun. Setibanya di rumah, Kanan quality time bersama keluarganya. Besok pagi, Kanan dan Mutu bekerja seperti biasa. Kanan merayu Mutu untuk meminta 1 kilogram emas kepada bos mereka bernama Ambika. Karena Ambika lebih percaya kepada Mutu daripada Kanan. Kanan akan menjual 1 kilogram emas itu kepada seorang pembeli di kota Mumbai. Kanan sudah mempunyai pembeli dengan harga yang tinggi di kota Mumbai. Sebagai teman baik, Mutu akan berusaha membantu. Mutu lalu menemui Ambika dan meminta 1 kilogram emas. Ambika tahu 1 kilogram emas itu untuk diberikan kepada Kanan. Ambika bersedia memberikan 1 kilogram emas itu kepada Mutu asalkan Ambika dilibatkan dalam penjualannya. Akhirnya mereka berdua mencapai kesepakatan. Di Mumbai nanti Ambika akan menemani Kanan menemui sang pembeli karena penjualan 1 kilogram emas itu tanpa surat-surat resmi. Mutu lalu memberikan 1 kilogram emas itu kepada Kanan. Malam hari Kanan menghitung kembali emas itu untuk memastikan. Setelah dipastikan benar 1 kilogram, Kanan beristirahat tidur. Pagi hari, Kanan meminta tolong Mutu untuk diantar ke kota Coimbatore di provinsi Tamil Nadu. Dari kota Coimbatore, Kanan akan menjemput temannya terlebih dahulu. Setelah itu, Kanan akan melanjutkan perjalanan ke kota Mumbai. Awalnya, Mutu tidak mau mengantar Kanan ke Coimbatore karena Coimbatore jauh dari Thrissur. Namun karena Kanan berjanji akan memberikan 2 wanita bayaran kepada Mutu, Mutu pun bersedia. Setelah sarapan, mereka berdua menggunakan mobil Mutu pergi menjemput teman mereka dahulu bernama Bejoy. Bejoy akan menemani Mutu di hotel nanti. Di tengah perjalanan, Kanan melihat uang cash 50 juta di dalam mobil Mutu. Kanan memperingati Mutu agar tidak menyimpan uang cash di dalam mobil. Uang cash itu lalu Mutu masukkan ke dalam tasnya. Mereka bertiga lalu berangkat ke kota Coimbatore. Malam hari mereka tiba di sebuah hotel di kota Coimbatore, provinsi Tamil Nadu. Mutu dan Bejoy turun dari mobil dan masuk ke dalam hotel. Sedangkan Kanan akan menjemput temannya terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan ke kota Mumbai. Mutu dan Bejoy masuk ke dalam kamar hotel dan mandi. Setelah itu Mutu dan Bejoy makan malam bersama. Tiba-tiba Bejoy melihat kunci mobil Mutu di atas meja. Mutu lalu menelpon Kanan dan memberitahu hal itu. Kanan marah karena Mutu selalu ceroboh. Bejoy menasihati Kanan agar mengusahakan mobil Mutu tetap menyala. Karena jika mobil Mutu mati, mobil itu tidak bisa dinyalakan kembali tanpa kunci itu. Bejoy memerintahkan Kanan untuk menepi dan menunggu di pinggir jalan karena Mutu dan Bejoy ingin melakukan enjos-enjos dahulu. Kanan pun patuh dan menurut saja. Tak lama kemudian, petugas hotel membawa 2 wanita ke kamar Mutu.
Mereka berempat berkenalan satu sama lain. എന്നാ ഞാൻ മോഹൻലാൽ, ഇത് മമ്മൂട്ടി. ഹലോ. Beberapa menit kemudian ada razia polisi di jalan. Kanan berusaha kabur melarikan diri dari razia itu. Polisi Tamil Nadu terus mengejar Kanan. Kanan menepi sejenak dan menyuruh temannya untuk membawa kabur 1 kilogram emas itu agar tidak ketahuan polisi. Kanan lalu ditilang polisi. Kanan menelpon dan memberitahu Muthu ia ditilang polisi karena mobilnya tidak ada kunci. Polisi Tamil Nadu menuduh mobil itu adalah mobil curian. Muthu bertanya kepada Kanan mengenai emas 1 kilogram itu. Kanan menjawab kepolisian tidak tahu tentang emas itu karena emas itu sudah diamankan oleh teman Kanan. Muthu dan Bejoy lalu pergi kantor polisi menggunakan taksi. Muthu menelpon salah satu teman Kanan di Tamil Nadu bernama Arul untuk menemaninya menghampiri Kanan di kantor polisi. Namun Arul tidak bisa ikut karena Arul harus merawat ibundanya yang sedang sakit. Kanan menelpon Muthu lagi dan mengatakan kepolisian menemukan brosur-brosur penjualan emas di dalam tas Kanan. Kepolisian curiga Kanan adalah penyelundup emas. Kepolisian meminta uang suap 50 juta kepada Kanan. Jika tidak, Kanan akan dijebloskan ke dalam penjara. Beruntung di dalam tas Muthu ada uang 50 juta. Muthu dan Bejoy bergegas pergi ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, seorang polisi bernama Josie menelpon Muthu dan meminta Muthu untuk memberikan uang 50 juta itu di pinggir jalan Ring Road. Mereka berdua lalu bertemu di pinggir jalan Ring Road. Josie berada di kursi depan, sedangkan Kapolsek berada di kursi belakang. Josie turun dari mobil dan masuk ke dalam taksi Muthu. Muthu lalu memberikan uang suap 50 juta itu kepada Josie. Tanpa sepengetahuan Muthu dan Bejoy, Josie memberikan uang itu kepada Kapolsek. Muthu dan Bejoy lalu pergi kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setibanya di kantor polisi, seorang polisi jujur bernama Hamid menginterogasi Muthu dan Bejoy. Hamid memeriksa isi tas Muthu dan Bejoy. Hamid curiga Muthu, Bejoy, dan Kanan adalah penyelundup emas. Namun Hamid tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Muthu dan Bejoy lalu diperintahkan untuk berdiri di ruang tunggu. Setelah itu, Hamid melanjutkan interogasinya kepada Kanan. Hamid mulai jengkel kepada Kanan yang berbelit-belit. Hamid lalu menampar Kanan, namun Kanan tetap tenang. Hamid bertanya kepada Kanan, siapa yang keluar dari mobil Kanan sebelum Kanan ditilang polisi. Kanan berbohong dengan mengatakan ia hanya mengemudi sendirian. 2 jam kemudian, mereka semua dipanggil Kapolsek. Karena sudah mendapatkan uang suap, Kapolsek membebaskan Kanan, Muthu, dan Bejoy. Hamid bingung mengapa Kapolsek dengan mudah membebaskan mereka bertiga. Hamid tidak tahu Kapolsek sudah memeras Kanan, Muthu, dan Bejoy. Subuh hari, Arul mengantar Kanan pergi ke stasiun, sedangkan Muthu dan Bejoy kembali pulang menggunakan mobilnya. Besok pagi, Kanan memberitahu Muthu ia sudah tiba di kota Mumbai. Muthu lega mendengar hal itu. Kanan lalu beristirahat sejenak di sebuah penginapan karena besok Kanan harus menemui Ambika. Sore hari, seorang pria menggembok pintu kamar Kanan dan pergi membawa tas ransel Kanan. Besok pagi, Ambika tiba di kota Mumbai. Ambika menelpon Kanan berkali-kali namun tidak diangkat. Ambika lalu menelpon Muthu dan bertanya di mana keberadaan Kanan. Muthu lalu menelpon Kanan namun tidak juga diangkat. Kerti mulai panik karena Kanan tidak juga mengangkat teleponnya. Muthu bingung harus bagaimana. Muthu lalu menemui Bejoy dan membicarakan hal ini. Mereka berdua sepakat untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Kepolisian Thrissur langsung bergerak cepat. Kepolisian Thrissur melaporkan hal ini kepada kepolisian Mumbai. Tak lama kemudian, kepolisian Mumbai menemukan mayat Kanan di sebuah penginapan. Muthu, Bejoy, dan Kerti kaget mendengar berita itu. Muthu, Bejoy, dan Kerti langsung berangkat ke kota Mumbai. Polisi bernama Vijay langsung melakukan olah TKP. Vijay melihat pintu kamar Kanan digembok dari luar. Barang-barang di dalam kamar Kanan jatuh berserakan. Vijay juga menemukan brosur-brosur emas berserakan di lantai. Mayat Kanan digantung dengan tali di kipas. Di mayat Kanan, Vijay melihat ada luka di bagian tangan.
Vijay mendapatkan informasi dari pengunjung di kamar sebelah bahwa kemarin mereka tidak mendengarkan teriakan dari kamar kanan. Vijay sedikit bingung dengan semua petunjuk ini. Vijay menduga Kannan dibunuh, namun Vijay belum bisa memastikan hal itu. Vijay belum tahu siapa yang membunuh Kannan dan apa motifnya. Besok pagi, Muthu, Bejoy, dan Kerti tiba di kota Mumbai. Mereka lalu mendatangi rumah mayat dan mengidentifikasi jenazah Kannan. Kerti sedih melihat jenazah sang suami. Muthu masih tidak percaya Kannan sudah meninggal dunia. Mereka semua lalu mendatangi kantor polisi untuk dimintai keterangan. Muthu, Bejoy, Kerti, dan Ambika tiba di kantor polisi. Vijay mengatakan kepada mereka, asumsi sementara ini Kannan dibunuh, namun Vijay belum bisa memastikan. Vijay akan menelusuri kasus ini dimulai dari kota Thrissur. Vijay ingin tahu dari mana dan ke mana saja Kannan bepergian sebelum tiba di kota Mumbai. Besok pagi, di rumah Kannan, mereka semua melakukan penghormatan terakhir kepada jenazah Kannan. Semua orang menangis dan bersedih. Di saat yang bersamaan, Vijay tiba di kota Thrissur. Vijay dan timnya berkumpul di sebuah hotel. Vijay langsung melakukan investigasi. Vijay dan timnya memanggil Muthu dan keluarga Kannan. Vijay dan rekannya bernama Alex menginterogasi mereka semua satu persatu. Vijay dan Alex ingin tahu lebih dalam mengenai Kannan dan orang-orang di sekitarnya. Muthu dan keluarga Kannan bercerita mengenai Kannan. Mereka memberitahu Vijay dan Alex. Kannan adalah sosok pria yang religius dan sangat menyayangi keluarganya. Namun saat ini Kannan sedang terlilit banyak hutang. Karena itu, Kannan melakukan penjualan emas yang cukup besar di kota Mumbai agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Vijay dan Alex juga bertanya mengenai teman Kannan yang membawa emas 1 kilogram itu. Namun, mereka semua tidak ada yang mengenal teman Kannan itu. Muthu juga memberitahu Vijay dan Alex kemana saja mereka bertiga pergi sebelum Kannan berangkat ke kota Mumbai. Vijay lalu memeriksa panggilan telepon Muthu, Bejoy, Kerti, Ambika, dan juga Arul. Dari hasil penemuan cybercell, handphone Arul ditelepon oleh nomor handphone seseorang. Vijay dan Alex selalu memperlihatkan mereka semua rekaman CCTV di penginapan itu. Terlihat siang hari ketika Kannan masuk ke dalam kamar, Kannan diikuti oleh seorang pria, sebut saja Mr. X. Tak lama kemudian, Mr. X membawa tas Kannan dan pergi dari penginapan. Namun sayang, mereka semua tidak ada yang tahu siapa Mr. X itu. Vijay dan Alex menduga Mr. X adalah teman Kannan yang juga membawa emas 1 kilogram ketika Kannan ditilang polisi. Kepolisian melanjutkan penelusurannya. Vijay mengajak Muthu dan Bejoy pergi ke hotel di Coimbatore, Provinsi Tamil Nadu. Setibanya di hotel, Vijay menginterogasi pegawai hotel. Namun Vijay tidak mendapatkan petunjuk. Vijay dan Muthu kemudian pergi ke rumah Arul. Vijay menginterogasi Arul. Muthu menunjukkan video Mr. X kepada Arul. Namun Arul tidak mengenali Mr. X. Dari penemuan cybercell, Arul ditelepon oleh nomor handphone seseorang ketika Kannan ditilang polisi. Vijay bertanya kepada Arul siapa yang menelpon dirinya dan apa yang Arul bicarakan dengan si penelpon. Arul menjawab ia tidak mengenal dan tidak berbicara dengan si penelpon. Vijay merasa Arul berbohong. Vijay akan membawa Arul ke kantor polisi. Arul patuh dan menurut saja. Arul meminta izin kepada Vijay untuk berganti baju dahulu. Namun tiba-tiba Arul kabur melarikan diri melalui pintu belakang. Vijay marah kepada anak buahnya yang lalai menjaga Arul. Vijay dan tim lalu naik ke dalam mobil dan terus mencari Arul. Muthu dan Bejoy bingung mengapa Arul kabur melarikan diri. Muthu dan Bejoy berasumsi jangan-jangan Arul lah yang membunuh Kannan. Mereka semua lalu berhenti sejenak di ATM karena Muthu ingin mengambil uang. Tiba-tiba Muthu menemukan Arul di dalam ATM. Muthu berteriak memanggil Vijay. Vijay langsung menangkap Arul dan membawa Arul ke dalam hotel. Kepolisian terus menginterogasi Arul, namun Arul tidak memberikan informasi apapun. Kepolisian yakin Arul menyembunyikan sesuatu. Malam hari, tanpa sepengetahuan Vijay dan Alex, Muthu dan Bejoy mengajak salah satu polisi untuk minum-minum.
Mutu dan Bejoy penasaran dan bertanya mengenai perkembangan kasus kematian Kanan. Polisi itu mengatakan kunci dari kasus Kanan adalah menemukan siapa Mr. X itu. Dari nomor handphone yang menelpon Arul malam itu tercatat pemiliknya adalah seorang wanita bernama Puja. Besok pagi, kepolisian dibagi menjadi 2 tim. Vijay, Alex, dan Mutu pergi menemui Kapolsek, sedangkan Bejoy dan polisi lainnya pergi menemui Puja. Setibanya di kantor polisi Kombaitore, Vijay menemui Kapolsek. Vijay bertanya kepada anak buah Kapolsek mengenai pengejaran Kanan di malam itu. Polisi itu mengatakan ia melihat Kanan dan temannya berusaha kabur melarikan diri. Namun setelah berhasil ditilang, polisi itu tidak melihat teman Kanan lagi. Karena malam hari, polisi itu juga tidak bisa mengenali wajah teman Kanan. Vijay belum mendapatkan petunjuk. Di sisi lain, Bejoy dan polisi lainnya mendatangi rumah Puja dan menginterogasi Puja. Puja mengatakan nomor handphone itu adalah nomor handphone miliknya. Namun beberapa hari terakhir, nomor handphone itu dipegang oleh kekasihnya yang bernama Vicky. Bejoy bertanya di mana keberadaan Vicky. Puja mengatakan Vicky berada di penjara karena kemarin Vicky kedapatan mencuri. Bejoy lalu menelpon Vijay dan memberitahu mengenai Vicky. Mereka semua kemudian pergi ke penjara untuk menginterogasi Vicky. Vijay menginterogasi Vicky dengan lemah lembut. Namun Vicky berbelit-belit dan berbohong. Vijay emosi dan menginjak kaki Vicky dengan keras. Vijay mengancam Vicky jika Vicky tidak memberitahu siapa yang memegang handphone Puja malam itu, Vijay akan memperkaos Puja. Akhirnya Vicky ketakutan dan memberitahu Vijay. Pak Vijay, malam itu handphone Puja aku pinjam dan temanku bernama Abbas meminjam handphone itu. Aku tidak tahu untuk apa Abbas meminjam handphone Puja. Vicky lalu menunjukkan rekaman video Mr. X di penginapan itu. Vicky mengatakan Mr. X yang dimaksud adalah Abbas. Akhirnya kepolisian mendapatkan petunjuk. Pria yang mengikuti Kanan dari belakang dan yang mengambil tas Kanan itu adalah Abbas. Mutu dan Bejoy tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Abbas. Setelah menginterogasi Vicky, mereka semua kembali ke hotel. Vijay, Mutu, dan tim lainnya terus mendiskusikan kasus ini. Vijay melihat kembali rekaman CCTV video Abbas di penginapan. Vijay merasa ada yang aneh. Vijay heran mengapa jarak jalannya Abbas dan Kanan sangat dekat. Vijay belum tahu apa motif Abbas. Vijay menduga Abbas berniat merampok karena 1 kilogram emas Kanan tidak ditemukan di TKP. Kepolisian akan mencari Abbas. Mereka semua lalu beristirahat tidur. Mutu tidak bisa tidur karena terus merindukan Kanan teman baiknya. Besok pagi, Vijay dan tim mendatangi rumah Abbas yang berada di pelosok desa. Vijay memerintahkan para anak buahnya untuk mengepung rumah Abbas. Vijay khawatir Abbas akan melarikan diri seperti Arul. Vijay masuk ke rumah Abbas dan mencari Abbas, namun Abbas tidak berada di sana. Vijay hanya bertemu dengan istri Abbas bernama Hasina. Vijay bertanya kepada Hasina di mana keberadaan Abbas. Hasina mengatakan beberapa bulan terakhir ia dan Abbas sudah pisah ranjang. Hasina dan putrinya tidak mau lagi kembali kepada Abbas. Hasina juga tidak tahu di mana keberadaan Abbas. Vijay lalu merayu Hasina agar mau menghubungi Abbas dan mengajak Abbas untuk bertemu. Hasina bersedia membantu Vijay. Hasina lalu mengajak Abbas untuk bertemu. Beberapa menit kemudian, Abbas menelpon dan bersedia untuk menemui Hasina. Namun Abbas akan menemui Hasina di tempat yang aman. Abbas mengajak Hasina untuk menemui dirinya di dalam bioskop. Besok pagi, Vijay dan tim langsung berangkat ke bioskop. Mereka semua mengepung bioskop untuk menyergap Abbas. Vijay dan tim terus melihat sekeliling, namun mereka belum juga melihat Abbas. Hasina lalu masuk ke dalam teater dan duduk di tempat. Beberapa anak buah Vijay masuk ke dalam teater dan duduk di belakang Hasina.
Ketika film sudah dimulai, Abbas menampakkan diri dan duduk tepat di sebelah Hasina. Abbas dan Hasina lalu mengobrol. Anak buah Vijay memberitahu Vijay Abbas sudah menampakkan diri. Vijay langsung masuk ke dalam teater. Abbas curiga dengan gaya bicara Hasina. Abbas lalu melihat sekeliling dan baru sadar ternyata Hasina sudah bekerja sama dengan polisi. Abbas langsung kabur melarikan diri. Abbas baku hantam dengan anak buah Vijay. Abbas menghajar anak buah Vijay hingga jatuh tersungkur. Vijay terus mengejar Abbas. Vijay baku hantam dengan Abbas. Abbas memukul dan menendang Vijay hingga Vijay masuk ke dalam kaca. Vijay dan para anak buahnya tidak ada yang bisa menghentikan Abbas. Akhirnya Mutu dan Bejoy turun dari mobil dan mengejar Abbas. Mutu dan Bejoy langsung menghajar Abbas habis-habisan. Akhirnya Mutu dan Bejoy berhasil melumpuhkan Abbas. Abbas langsung dibawa ke Mumbai. Setibanya di Mumbai, Vijay menginterogasi Abbas. Barulah di sini diceritakan fakta kematian Kannan. Abbas, Arul, dan Kannan adalah sahabat baik. Dahulu mereka bertiga kuliah di kampus yang sama. Abbas dan Arul akan melakukan apapun demi Kannan. Saat ini Kannan sedang terlilit hutang. Kannan putus asa dan tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya Kannan terpaksa melakukan rencana ini. Kannan meminta bantuan Abbas dan Arul untuk melakukan rencana ini. Awalnya Abbas dan Arul tidak setuju karena mereka berdua tidak tega. Namun karena Kannan memaksa, Abbas dan Arul patuh dan menurut saja. Malam itu Kannan menjemput Abbas di Coimbatore untuk melanjutkan perjalanan ke kota Mumbai. Di tengah perjalanan, Kannan dikejar polisi. Kannan memerintahkan Abbas untuk turun dari mobil dan membawa emas 1 kilogram itu. Setelah ditilang, diinterogasi dan dibebaskan oleh Kapolsek, Kannan dan Abbas melanjutkan perjalanan ke kota Mumbai. Ketika Kannan tiba di kota Mumbai, Kannan memerintahkan Abbas untuk mengikuti dirinya kemanapun ia pergi. Mulai dari Kannan melakukan check-in, pergi ke warung, hingga minum teh susu di pinggir jalan. Abbas tidak diperbolehkan berbicara dengan Kannan. Abbas harus terlihat seakan-akan tidak mengenal Kannan. Begitupun dengan Kannan yang harus terlihat seperti tidak mengenal Abbas. Itu semua Kannan lakukan agar Abbas terekam kamera CCTV di sekitar penginapan. Siang hari, Abbas mengikuti Kannan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, mereka berdua mulai beraksi. Mereka berdua sengaja mengacak-acak semua barang agar seakan-akan terlihat seperti baku hantam. Abbas lalu diperintahkan untuk melukai tangan Kannan. Kannan merintih kesakitan, namun Kannan tidak berteriak. Kannan melakukan hal itu agar seakan-akan Kannan telah dirampok dan melakukan perlawanan. Kannan ingin mengecoh kepolisian agar terlihat seakan-akan seperti pembunuhan. Setelah itu, Abbas pergi membawa 1 kilogram emas sebagai upahnya. Abbas lalu menggembok pintu kamar Kannan dari luar. Kannan mengikat selimut ke lehernya dan melakukan bundi. Kannan berharap kematian dirinya dianggap sebagai pembunuhan. Kannan juga berharap berita itu bisa tersebar luas. Dengan tersebarnya berita pembunuhan Kannan, seseorang yang menghutangi Kannan tidak akan menagih hutang Kannan lagi. Seseorang itu akan mengikhlaskan hutang Kannan. Dengan begitu, Kannan dan keluarganya terbebas dari hutang. Kepolisian memberitahu hasil investigasinya itu kepada Kerti, Mutu, dan Bejoy. Mereka bertiga kaget mendengar fakta itu. Abbas dan Arul meminta maaf kepada Kerti karena tidak memberitahu hal itu. Mutu dan Bejoy masih tidak percaya Kannan meninggal dunia karena bundi. Namun Mutu dan Bejoy berusaha memahami tragedi itu. Itu semua Kannan lakukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Mutu dan Bejoy akan membiarkan gosip yang sudah beredar di masyarakat bahwa Kannan meninggal dunia karena dirampok dan dibunuh. Kerti lalu pergi ke kuil dan berdoa. Kerti sedih dan sangat menyayangkan tragedi itu. Habis.
Apa pesan dari film ini? Seberat apapun masalah kita, bundi bukan solusi. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.